Di sayap kiri pasukan Jipang, Andrapati bertahan sekuat tenaga dari tekanan Kilura Prayuda yang dibantu oleh beberapa kawannya. Tetapi ia kemudian terkejut ketika didengarnya sebuah suitan panjang yang berasal dari arah gurunya, yaitu Ki Patih Mataun. Dengan segera, Andrapati pun bersuit nyaring menjawab suitan dari gurunya. Sesaat kemudian disahut pula oleh Soreng bersaudara bersama dengan para prajurit yang berasal dari lereng Gunung Lawu dengan suitan yang sama, dua-dua ganda. Setelah suara suitan itu mereda, tidak lama kemudian perlahan-lahan semua prajurit Jipang pun bergerak mundur ke arah utara dalam beberapa kelompok yang teratur. "Jangan dikejar, berbahaya," kata Kilura Prayuda berteriak. Di induk pasukan, Ki Patih Mataun melihat ratusan prajurit Jipang telah mundur bersama-sama ke arah utara. "Bagus, kalian mundur dalam beberapa kelompok besar, tidak tercerai-berai," kata Ki Patih Mataun sambil menangkis serangan dari Ki Jurumardani. Ki Patih Mataun kemudian melihat di sekelilingnya dan dia pun kini bergerak cepat untuk mencari celah untuk mundur bersama dengan pasukan Jipang yang lain. Tetapi langkahnya terhenti ketika dilihatnya puluhan prajurit Pajang yang kehilangan lawan kini semuanya berdiri berjajar mengelilinginya. Semua tombak dan pedang kini telah teracung kepadanya. Di lingkaran pertempuran lainnya, di depan bendera gula kelapa yang berkibar megah terkena sinar matahari senja, 5 orang prajurit Jipang yang sedang bertempur melawan 5 orang prajurit Wirotamtomo Pajang juga terkejut ketika mendengar suitan panjang dari Andrapati. Setelah itu, didengarnya pula beberapa kali suitan dua ganda. Lawannya, 5 orang prajurit Wirotamtomo Pajang berdiri bersiaga. Pandangannya kini tertuju pada gerak-gerik lawannya. Mereka tidak tahu arti dari siutan panjang dari arah prajurit Jipang itu. Sesaat kemudian, kelima orang prajurit Jipang itu pun bergerak mundur dan tiba-tiba mereka berlari melingkar, lari kencang untuk menghindari para prajurit Pajang. Mereka kini berlari menuju hutan di sebelah utara medan pertempuran. 5 orang Wirotamtomo yang menjadi lawannya itu tidak mengejarnya. Mereka membiarkan para prajurit Jipang itu mundur dan bergabung dengan ratusan prajurit Jipang lainnya. Di sayap kiri, orang tua yang berjenggot putih masih bertarung melawan Panembahan Sekar Jagad dengan sengitnya. Silehungkeh Singoleno, siapa yang lengah akan menderita kekalahan. Panembahan Sekar Jagad kini mengalami kesulitan untuk mengalahkan lawannya. Tetapi orang yang berjenggot putih itu juga tidak mudah untuk mendesak Panembahan Sekar Jagad yang berasal dari padepokan di lereng Gunung Lawu itu. Di dekat tempat pertarungan mereka, beberapa orang telah tergeletak luka parah ataupun telah gugur, dan di sekitarnya terdapat pula beberapa potongan pedang, perisai yang terlepas, ataupun tombak yang patah. Ada juga beberapa landaian yang berserakan. Ketika Panembahan Sekar Jagad menyerang dengan tendangan kaki ke arah dada, maka lawannya kini menangkis dengan tangan kirinya yang mengepal. Saat kemudian hantaman sisi telapak tangan kanannya dengan cepat berubah menjadi 5 jari tangan yang mengembang menyambar kaki Panembahan Sekar Jagad. Panembahan Sekar Jagad terkejut. Ia kemudian segera menarik kakinya. "Itu jurus Pancabayu dari perguruan Pengging Witrodio. Kalau aku terlambat menghindar, kakiku bisa terkelupas. Aku kenal gerakan itu. Ternyata dia mempergunakan ilmu kanuragan dari perguruan Pengging Witrodio. Padahal Adipati Doyoningrat dan putranya Ki Ageng Pengging telah lama meninggal dunia. Siapa sebenarnya orang ini?" kata Panembahan Sekar Jagad dalam hatinya. "Orang ini sangat berbahaya." Sesaat kemudian
Panembahan Sekar Jagad melompat mundur, kemudian berkata kepada lawannya, "Apa boleh buat, Kisana? Aku terpaksa mempergunakan senjataku. Kalau kau mati karena tergores pusakaku, itu bukan salahku, karena kau telah dengan sengaja berani mencampuri urusanku." Tangan Panembahan Sekar Jagad kini bergerak cepat. Lalu Panembahan mengeluarkan dari dalam bajunya sebuah keris yang masih berada di dalam warongkonya. Orang tua yang berjenggot putih itu kemudian memandang tajam ketika Panembahan menarik keris itu dari warongkonya. Dan dilihatnya kini sebuah keris lurus yang berwarna hitam buram. Pamornya seperti bintang yang berkelip terkena pantulan sinar matahari senja. "Keris itu berbahaya. Kelihatannya diberi warangan yang kuat sekali," kata orang tua yang berjenggot putih itu. "Kisana, sudah lebih dari sewindu, aku tidak pernah mempergunakan keris pusakaku ini untuk sebuah pertarungan. Tetapi kali ini terpaksa aku gunakan untuk membunuhmu," kata Panembahan Sekar Jagad. "Tidak ada seorang pun yang bisa selamat apabila tubuhnya telah terkena keris Kiai Kolomisaniku ini," kata Panembahan Sekar Jagad dalam hatinya. Lawannya tidak menjawab. Terlihat ujung jari kakinya kini bergerak dan tiba-tiba sebuah tongkat terlontar ke atas. Sekejap kemudian di tangannya telah tergenggam sebuah batang tombak yang panjangnya tinggal sedeba. Sebuah landaian yang patah yang sebelumnya tergeletak berada di dekat kakinya. "Landaian yang patah ini terbuat dari kayu nogosari. Kayu yang cukup kuat untuk digunakan sebagai senjata menghadapi keris yang berwarna hitam buram itu," kata orang tua itu dalam hatinya. "Bersiaplah Kisana, aku akan menyerangmu," kata Panembahan Sekar Jagad. Lawannya kini telah bersiap. Digenggamnya potongan landaian itu erat-erat dan pandangannya pun tidak bergeser sedikit pun dari ujung keris lawannya. "Paling tidak, landaian ini jauh lebih panjang daripada senjatanya. Dan aku harus bisa memukul pegangan tangannya yang memegang keris Kiai Kolomisani," kata orang itu dalam hatinya. Lalu ia pun segera bersiap dengan kesikapan yang tertinggi. Ketika Panembahan Sekar Jagad mulai menggerakkan keris Kiai Kolomisani yang berwarna hitam buram itu untuk menyerang, dan lawannya kini juga telah bersiap untuk melawannya. Tetapi tiba-tiba gerakannya terhenti dan ia pun terkejut ketika ia mendengar beberapa kali suitan dua ganda. Panembahan Sekar Jagad mengangkat wajahnya. Suitan dua ganda dari Senopati Agung Jipang yang memerintahkan semua pasukan Jipang untuk mundur. Maka Panembahan Sekar Jagad kini segera membatalkan niatnya untuk menyerang lawannya itu. Yang dilakukannya sekarang adalah berusaha untuk mundur ke arah utara. "Kisana, aku mundur bukan berarti aku takut kepadamu. Aku mundur karena patuh pada perintah Senopati Agung Jipang," kata Panembahan Sekar Jagad. Lawannya, orang yang di tangannya masih menggenggam sebuah landaian yang patah, membiarkan Panembahan Sekar Jagad untuk mundur dan masuk ke dalam barisan prajurit Jipang. "Pulanglah Panembahan, pulanglah ke Gunung Lawu. Kau tidak usah ikut campur urusan persoalan Jipang dengan Pajang. Biarkan Patema Tahun menyelesaikan persoalannya sendiri," kata lawannya itu. Panembahan Sekar Jagad tidak menjawab. Dia bergerak mundur dan kemudian telah bergabung dengan para prajurit Jipang yang telah berada di dekatnya. Ketika Panembahan Sekar Jagad bergerak mundur, lawannya membiarkan orang itu masuk dalam kelompok besar prajurit Jipang yang bersama-sama untuk bergerak mundur ke hutan. Orang yang tadi mengenakan caping merasa bahwa akan sangat berbahaya sekali bagi prajurit Pajang dan Laskar Selo apabila berani mengejar prajurit Jipang yang mundur ke dalam hutan. "Jangan dikejar!" teriak orang tua itu. Ki Lurah Prayoga pun kemudian berteriak untuk memberi perintah pada para prajurit. "Tetap di tempat,
Jangan dikejar. Prajurit Jipang yang lebih mengenal medan akan dapat menyergap mereka di dalam kegelapan malam. Sehingga dikhawatirkan nanti para prajurit dari pihak Pajang akan jatuh korban yang begitu banyak. Senja kini telah menjelang. Sebentar lagi matahari akan terbenam di cakrawala dan langit pun telah berangsur-angsur menjadi redup. Awan di langit yang berwarna jingga terkena sinar matahari senja bergumpal-gumpal membentuk sebuah lukisan alam yang indah. Di tepi barat Bengawan Sore, setelah seluruh prajurit Jipang berhasil mundur ke hutan, saat itu yang tersisa hanya satu lingkaran pertempuran antara Ki Patih Mataun melawan 3 orang senopati Pajang, dan tempat itu juga telah dikepung oleh ratusan tombak dan pedang para prajurit Pajang yang mengelilinginya. Ki Patih Mataun bersuit nyaring pendek panjang, dan lamat-lamat dari jarak yang agak jauh beberapa kali terdengar ada yang meneruskan pesannya dengan suitan yang sama, suitan pendek-pendek panjang. Tidak lama kemudian, dari arah hutan di sebelah utara Bengawan Sore telah meluncur ke udara sebuah anak panah Sendaren. Suaranya kini bergaung terdengar ke semua orang yang masih berada di sekitar daerah Tanah Labang di tepi barat Bengawan Sore. Mendengar suara anak panah Sendaren itu, Ki Patih Mataun pun kemudian tertawa terkekeh-kekeh. Bagus, Nerpati. Bagus. Kalian semua berhasil lolos. Semua prajurit Jipang telah selamat. Pemanahan, kau dengar itu? Itu suara anak panah Sendaren dari muridku Nerpati. Itu adalah pemberitahuan semua prajurit Jipang telah selamat sampai di hutan. Setelah tertawanya selesai, maka Ki Patih Mataun pun kemudian berkata keras. Prajurit Jipang semuanya telah berhasil sampai di hutan. Bagus. Sekarang aku tidak mungkin bisa lolos. Aku akan mati di sini. Mari, majulah. Siapa 1 atau 2 orang senopati Pajang yang akan mati sampioh bersamaku? Teriaknya. Menyerahlah Ki Patih. Kau hanya sendiri di sini. Kau telah dikepung ratusan prajurit Pajang, kata Ki Pemanahan. Ki Patih Mataun pun tertawa. Pemanahan, kau tahu siapa aku. Kau telah mengenal siapa Mataun. Hidup matiku untuk tanah pusakaku, Jipang Panolan. Kau telah berani menyerang Jipang. Setuwuk bathuk senyaring bumi ditoi tekan pati. Ayo, siapa senopati Pajang yang akan mati sampioh bersamaku di tebing gawan ini? Menyerahlah Ki Patih. Kau tidak akan mungkin bisa lolos dari kepungan para prajurit Pajang, kata Senopati Agung Pajang. Majulah kalian. Inilah Patih Jipang Panolan. Ayo orang-orang Pajang, keroyok aku, kata Ki Patih tua itu. Lalu dengan segera ia melintangkan pedangnya di depan dada. Ki Pemanahan tidak menjawab, tetapi ia bersiap menyerang lawannya itu dengan kekuatan penuh. Tangannya yang memegang pedang kini segera diayunkan ke leher Patih Mataun. Tetapi Ki Pemanahan terkejut ketika melihat Ki Patih Mataun tidak berusaha mengelak, tetapi ia akan membalas serangannya dengan serangan balik yang mematikan. Ia menjulurkan pedangnya ke arah dada lawannya. Mari Pemanahan, majulah. Kita akan mati bersama, teriak Ki Patih Mataun yang tidak berusaha menghindari serangan itu. Tetapi ia membalas menyerang dengan menusuk dada lawannya. Ki Pemanahan terkejut. Ia pun kemudian segera menarik serangannya, lalu senjatanya digunakan untuk menangkis pedang lawannya. Dengan cepat, Ki Pemanahan melompat mundur, mengambil jarak dan menjauh dari Ki Patih Mataun. Setelah itu, Ki Patih Mataun melihat sebuah serangan datang dari Ki Penjawi, sebuah tusukan pedang ke arah perutnya. Bagus Penjawi, ternyata kau yang akan menemaiku mati di sini, kata Ki Patih Mataun menyambut serangan Ki Penjawi dengan sebuah serangan bulat.
Ki Penjawi dengan cepat menarik serangannya. Terlalu berat untuk beradu ilmu, melakukan benturan langsung dengan Ki Patih Mataun yang telah berputus asa. Ki Patih Mataun kini masih berada di tengah lingkaran dengan para prajurit Pajang. Ki Jurumartani yang juga masih mengepungnya kemudian berkata pada seorang prajurit yang membawa senjata tombak di sebelahnya, "Prajurit, aku pinjam tombakmu. Kau mundurlah." Prajurit itu kemudian memberikan tombaknya kepada Ki Jurumartani. Lalu ia pun mundur ke belakang dan mencabut pedang pendek yang dibawanya. Ki Jurumartani memasukkan pedang pendek ke dalam warongkonya. Ia pun kemudian menerima tombak dari prajurit itu. Lalu ia pun berteriak, "Adi Pemanahan dan Adi Penjawi, mari kita bermain rampokan." Ki Pemanahan dan Ki Penjawi tanggap atas teriakan dari Ki Jurumartani itu. Keduanya kemudian mengganti senjata pedang pendeknya menjadi senjata panjang. Mereka meminjam tombak yang digunakan oleh para prajurit Pajang. "Mari Adi Penjawi, kita bermain rampokan bersama dengan Kakang Jurumartani," teriak Ki Pemanahan. "Baik Kakang. Semua yang bersenjata tombak maju ke depan, yang bersenjata pedang mundur ke belakang," teriak Ki Pemanahan. Sesaat kemudian, puluhan prajurit yang bersenjatakan tombak yang semula dipersiapkan untuk melawan Panembahan Sekar Jagad kini maju membentuk lingkaran dengan semua ujung tombak yang mengacu pada Ki Patih Mataun. Puluhan prajurit Pajang yang bersenjatakan pedang pendek kini mundur ke belakang dan mereka melapis para prajurit yang bersenjatakan tombak. Ki Patih Mataun menggeram. Ia merasakan kepungan yang ada pada dirinya semakin rapat. Ia tidak melihat sebuah celah pun yang bisa membawa dirinya untuk lolos dari kepungan prajurit Pajang yang kini bersenjatakan tombak. Dengan menghentakkan tenaganya, kini Ki Patih menyerang ke arah Ki Pemanahan. Ia pun segera melompat ke depan dan tiba-tiba sebuah tombak menjulur ke arah lehernya. Tetapi tombak itu berhasil ditebas oleh pedangnya hingga landian itu patah. Tetapi 6 buah ujung tombak lainnya kini segera mengancam dadanya. Ki Patih melompat mundur. Ia mengalihkan serangannya kepada Ki Penjawi, tetapi dilihatnya belasan prajurit telah mengangkat tombaknya setinggi dada, sehingga Ki Patih kini juga membatalkan niatnya untuk menyerang Ki Penjawi. "Menyerahlah Ki Patih, atau kami akan bermain rampokan. Kau yang akan menjadi macannya," teriak Ki Pemanahan. "Ayo prajurit Pajang, maju semuanya. Kalian anggap aku takut padamu," kata Ki Patih Mataun. "Pasukan panah, semuanya menyebar satu lingkaran," kata Ki Pemanahan. Puluhan prajurit yang bersenjatakan anak panah kini bergerak menyebar ke semua arah. Mereka bersiap untuk menunggu perintah selanjutnya dari Senopati Agung Pajang. Ki Patih Mataun kini mencoba bergerak untuk menyerang Ki Jurumartani. Tetapi tiba-tiba belasan ujung tombak juga segera mengacu kepadanya sehingga Ki Patih menjadi mundur kembali. "Menyerahlah Ki Patih," teriak Ki Pemanahan, dan tidak ada jawaban apapun dari Patih tua itu. Maka Ki Pemanahan kemudian memberi perintah kepada para pasukan panah. "Panah dia," perintah Ki Pemanahan sambil menunjuk wajah Patih Mataun dengan tombaknya. Puluhan prajurit yang membawa busur dan anak panah kini segera bersiap, dan sesaat kemudian beberapa anak panah telah berterbangan ke arah Ki Patih Jipang yang telah tua itu. Kemanapun Ki Patih menghadap, anak panah selalu menyambarnya dari berbagai arah. Ki Patih Mataun memutar pedangnya seperti paling-paling. Belasan anak panah kini telah patah dan jatuh ke tanah terkena sabetan pedangnya. Patih yang perkasa itu pun kini menjadi bingung. Kemanapun ia bergerak, beberapa anak panah selalu menyambar-nyambar dirinya. Dan ketika pedangnya sedang menangkis anak panah dari arah samping, sebuah anak panah
kini mengenai pahanya. Setelah itu, Ki Patih terkejut ketika sebuah anak panah lagi telah menancap di pundak kanannya. Ki Patih menggeram marah. Geraknya kini tidak selincah dan sekuat semula. Meskipun tidak terlalu dalam, anak panah yang menancap di pundak dan pahanya ternyata mampu mengurangi sebagian tenaganya. Melihat perubahan itu, dengan cepat Ki Pemanahan memerintahkan untuk menghentikan serangan panah ke arah Ki Patih Mataun. "Hentikan!" teriak Ki Pemanahan. Ketika serangan anak panah kini telah berhenti dan tidak ada lagi lontaran anak panah terhadap dirinya, dengan menggertakkan giginya, Ki Patih Mataun kemudian segera mencabut anak panah yang tertancap di tubuhnya. Darahnya pun kini menetes dari pundak dan pahanya yang terluka. Ki Pemanahan kemudian maju ke depan. Ujung tombaknya kini telah bergetar. Kedua tangannya kini telah memegang lantaian tombak itu dengan sekuat tenaga. Ia kini bersiap untuk menghadapi Ki Patih Mataun yang telah terluka. Sambil berteriak nyaring, Ki Pemanahan kini menyerang Ki Patih. Tombaknya berkelebat cepat memainkan ilmu tombak perguruan Selo. Ia pun kini memutar tombaknya sekali, lalu dengan cepat bilah tombaknya mematuk dada Ki Patih Mataun. Ki Patih Mataun kemudian mundur selangkah. Pedangnya digerakkan untuk menangkis serangan tombak lawannya itu. Dan terjadilah kini benturan keras pedang pendek Ki Patih Mataun yang membentur bilah tombak Ki Pemanahan. Lukaku terus saja keluar darahnya. Sekarang tenagaku sudah jauh susut, kata Ki Patih dalam hatinya. Ki Pemanahan yang melihat kekuatan tenaga Ki Patih Mataun sudah berkurang pada saat terjadi benturan senjata, tenaga Ki Patih sudah tidak mampu lagi untuk melemparkan bilah tombak Ki Pemanahan. Maka ia pun dengan segera menggerakkan tombaknya untuk menusuk, menekan, dan menyerang Ki Patih Mataun. Ki Penjawi dan Ki Jurumartani kemudian segera berlari memasuki tempat pertarungan. Mereka berdua segera melibatkan diri dengan memainkan tombak mereka. Mereka menyerang Ki Patih Jipang dari dua arah. Terlihatlah kini sebuah pertempuran 1 melawan 3 yang tidak seimbang. Ki Patih Mataun yang bersenjatakan pedang pendek dengan tubuh yang telah terluka melawan 3 orang yang memainkan ilmu tombak yang sama, ilmu dari tombak perguruan Selo. Darah yang mengalir perlahan dari pundak dan paha Ki Patih Mataun telah menguras tenaga tuanya. Patih Jipang Panolan yang cerdik itu kemudian berusaha untuk mati sampyo bersama salah satu senopati Pajang yang mengeroyoknya. "Baik, Pemanahan, kau sebentar lagi akan mati sampyo bersamaku," kata Ki Patih dalam hatinya. Dan Ki Patih pun kini bersiap untuk melemparkan pedang pendeknya untuk membelah dada Ki Pemanahan. "Hanya dengan lemparan pedang yang cepat dan kuat yang bisa membunuh Pemanahan," katanya dalam hati. Tetapi ketika senopati Pajang itu tidak membiarkan Ki Patih Mataun bergerak bebas, 3 orang dari Selo itu mengurung Ki Patih dengan gerakan tombak yang cepat dari segala arah. Patih Jipang Panolan itu mengeluh. Darah yang masih menetes dari luka di pundak dan pahanya, ia kini sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk melempar pedang pendeknya ke arah Ki Pemanahan. Dengan tenaga yang sudah jauh berkurang, patih tua itu bertahan sekuat tenaga terhadap serangan 3 buah ujung tombak yang selalu bergerak mengelilingi tubuhnya. Matahari kini hampir tidak terlihat. Sinar kemerah-merahan yang menghiasi awan di langit Jipang kini sudah banyak menghilang. Akhirnya, ketika hari menjadi semakin redup dan remang-remang pun telah membayang di sekitar tanah lapang di tepi barat Bengawan Sore, maka sampailah Ki Patih Mataun, Patih Jipang yang perkasa, pada sebuah batas yang akan dialami oleh semua manusia. Dengan tubuh yang terluka,
tenaga Ki Patih kini sudah terkuras habis. Kekuatannya sudah jauh berkurang dan gerakannya menjadi semakin melambat. Sehingga ketika pedang Ki Patih berbenturan dengan tombak Ki Pemanahan, maka tangan Ki Patih pun kemudian bergetar. Namun pedang itu masih dapat dipertahankan dalam genggamannya. Tetapi ketika disusul benturan beruntun dengan tombak Ki Penjawi, lalu ditambah dengan hantaman pangkal landian tombak Ki Jurmartani yang telah mengenai pergelangan tangan kanannya, maka pedangnya pun kini telah terlempar jatuh ke tanah. Patih Jipang yang gagah berani itu terkejut. Satu-satunya senjata kini telah terlempar jatuh ke tanah. Dengan cepat, ia pun melompat ke samping, tetapi ketika orang Senopati Pacang itu terus mengejarnya, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Jurmartani tidak memberinya kesempatan untuk sekedar bernafas. Ketiganya kini bersama-sama menyerang Ki Patih yang telah kehilangan senjatanya. Tombak mereka berkelebat cepat menusuk tubuh Ki Patih dari 3 penjuru. Ki Patih Mataun masih bisa menggerakkan tangannya untuk menangkis dan memukul ke samping sebuah tombak yang akan menusuk dadanya. Tetapi serangan 2 buah tombak lainnya tidak dapat dihindarinya. Sesaat kemudian, di tepi Bengawan Sore terdengarlah suara teriakan nyaring. Ketika 2 bilah ujung tombak dalam waktu yang hampir bersamaan telah menusuk tubuh Ki Patih yang sudah tidak bersenjata itu. Mukti matiku, Kanggun Jipang Panolana. Ki Patih Mataun, patih tua yang gagah berani itu, tidak mampu bergerak lagi ketika salah satu tombak yang menusuk tubuhnya telah tepat mengenai jantungnya. Hari menjadi semakin gelap. 3 orang senopati dari Selo itu berdiri melingkar saling berhadapan. Sedangkan di tengah-tengah mereka tergeletak sesosok tubuh yang berlumuran darah. Ki Patih Mataun kini telah gugur dalam membela Jipang dan junjungannya. Ki Mataun telah meninggal dunia, kata Ki Pemanahan sambil berjongkok setelah memeriksa tubuh dari patih tua yang tergeletak di tanah itu. Perang telah usai, kata Ki Pemanahan setelah memastikan patih Jipang itu meninggal dunia. Perang Pacang melawan Jipang kini telah berakhir. Ratusan prajurit Jipang yang telah mengalami kekalahan mundur dan lari bersembunyi di dalam hutan. Sedangkan jenazah Patih Mataun telah diangkat oleh beberapa orang prajurit dan diletakkan di barisan belakang pasukan Pacang. Sesaat kemudian terlihatlah belasan orang menyalakan obor untuk menerangi beberapa tempat di tanah lapang di tepi Bengawan Sore. Di tanah lapang itu telah berkumpul Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Jurmartani bersama dengan 2 orang lurah prajurit Pacang beserta 4 orang pimpinan Laskar Selo. Perang telah selesai, tetapi kita harus tetap waspada. Ratusan prajurit Jipang telah berhasil lari dan bersembunyi di hutan, dan jumlah mereka masih bisa bertambah dengan para prajurit yang baru bergabung malam ini atau besok pagi. Malam ini juga kita akan menyeberangi Bengawan Sore. Kita akan langsung menuju ke dalam Kadipaten Jipang, kata Ki Pemanahan. Ki Pemanahan berhenti sebentar, lalu ia pun kemudian melanjutkan perkataannya lagi. Tadi kita tidak melihat adik dari Adipati Jipang yang bernama Raden Aryo Mataram. Mungkin Raden Mataram tidak ikut ke peperangan. Ya, Aryo Mataram pasti tidak ikut dalam pasukan Jipang, kata Ki Penjawi. Meskipun perang telah selesai, tugas kita masih banyak. Di samping kita merawat orang-orang yang gugur maupun terluka dari kedua belah pihak, besok pagi kita masih punya tugas untuk mencari Sutowijoyo dan merawat jenazah Aryo Penangsang maupun Patih Mataun. Di samping itu, kita juga harus mencari kuda gagak rimang. Keris Kiai Setan Kober milik Kanjeng Adipati sekarang ada padaku. Keris ini
besok akan aku serahkan kepada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, kata Ki Pemanahan. Ki Penjawi, Ki Jurumartani, dan para lurah prajurit serta pimpinan Laskar Selo mengangguk-anggukkan kepalanya. Akhirnya, keris yang luar biasa itu besok akan berada di tangan Kanjeng Sultan, kata Ki Lurah Prayoga dalam hatinya. Apakah nanti keris Kiai Setan Kober akan dikembalikan lagi kepada Kanjeng Sunan Kudus? Tanya Ki Lurah Prayuda kepada dirinya sendiri. Ki Lurah Prayoga, kata Ki Pemanahan. Ki Lurah Prayoga maju ke depan sambil berkata, "Dawuh dalem Ki, besok pagi berangkatkan 2 orang utusan ke Selo dan juga ke kota Raja Pajang untuk memberitahukan hasil perang ini kepada Eyang Selo dan juga kepada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo," perintah Ki Pemanahan. "Sendika dawuh Ki," jawab Ki Lurah Prayoga. Tiba-tiba Ki Penjawi teringat sesuatu, kemudian ia pun berkata, "Di mana orang tua yang tadi bertarung dengan Panembahan Sekar Jagad? Orang itu tadi bertarung di sayap kiri. Di mana dia sekarang? Apakah ada yang melihatnya?" Semua orang saling berpandangan. Kelihatannya orang tua bercaping itu secara diam-diam telah pergi meninggalkan daerah pertempuran. Ilmunya mampu mengimbangi ilmu Panembahan Sekar Jagad. Siapa orang itu sebenarnya? Tanya Ki Penjawi, dan tidak ada seorang pun yang mampu menjawabnya. Sementara itu, puluhan orang prajurit Pajang telah merawat para korban yang terluka maupun yang telah gugur. Bukan hanya korban dari pihak Pajang dan Selo saja, tetapi juga korban dari pihak Jipang juga telah ditolong oleh para prajurit Pajang. Sementara itu, setelah mengetahui Ki Patih Mataun telah gugur, 2 orang Nayaka Praja Kasultanan Pajang yang diutus oleh Sultan Hadiwijoyo untuk melihat pertempuran itu, yaitu Ngabei Wilomarto dan Wenang Wulan, perlahan-lahan meninggalkan daerah bekas pertempuran di tepi Bengawan Sore. Mereka kembali ke tempat mereka menyembunyikan kuda-kuda mereka. 2 pasang kaki kini terus melangkah, berjalan di kegelapan malam menuju ke arah matahari terbenam. Suara cangkrik kini mulai terdengar di Gerumbul Perdu yang berada tidak jauh dari tanah lapang di tepi Bengawan Sore. Perang telah selesai, Jipang telah kalah, Adipati Aryo Penangsang dan Patih Mataun telah gugur. Malam ini kita bisa beristirahat, dan besok pagi aku akan berangkat ke Bukit Ndonorojo untuk menemui Kanjeng Ratu Kalinyamat, kata Wenang Wulan. Ya, besok pagi aku juga akan pulang ke kota Raja Pajang, jawab Ngabei Wilomarto. Wenang Wulan kini menghela nafas panjang. Dalam perang ini, banyak yang menjadi korban, gugur ataupun terluka parah. Ya, dari dulu perang memang selalu begitu, kata Ngabei Wilomarto. Sebentar lagi, Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, dan Kakang Jurumartani akan menyeberangi Bengawan Sore. Mereka akan pergi menuju ke dalam Kadipaten Jipang sebagai seorang senopati agung yang telah memenangkan pertarungan, kata Wenang Wulan. Setelah ini, Bumi Pati dan Alas Mentawai akan menjadi milik Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, kata Ngabei Wilomarto. Ya, hadiah Bumi Pati dan Alas Mentawai tidak datang begitu saja. Mereka mendapatkan kedua telatah itu dengan berjuang bertaruh nyawa. Puluhan orang telah menjadi tumbal, baik dari pihak Jipang, Pajang maupun Selo, kata Wenang Wulan. Ngabei Wilomarto mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia berkata, "Perang Pajang melawan Jipang, meskipun tidak sebesar perang Panaruan, tetapi dalam perang ini banyak orang yang menjadi korban, termasuk seorang adipati dan patihnya. Ya, dengan kematian Adipati Aryo Penangsang, Klileb di dalam Kesultanan Pajang telah hilang. Tetapi setelah perang ini, apakah di tanah Jawa ini
tidak akan pernah terjadi perang lagi? Tanya Wenang Wulan. Ngabei Wilomarto menengok ke belakang. Di daerah bekas terjadinya pertempuran di tanah lapang di tepi barat Bengawan Sore, tampak kerlip cahaya dari puluhan obor yang telah dinyalakan. Malam itu, tlatah Jipang menjadi semakin gelap. Rembulan di angkasa terlihat belum bulat sempurna dan ribuan bintang pun berkerlip dengan indah di langit. Ngabei Wilomarto tersenyum. Ia tidak menjawab pertanyaan dari Wenang Wulan. Kakinya masih saja terus melangkah di kegelapan malam. Suara cangkrik pun kini masih terdengar di gerumbul perdu. Bulan sedikit tertutup awan dan mereka berdua masih berjalan ke arah barat hingga kaki-kaki mereka masih terus terayun melangkah semakin jauh dari tanah lapang di tepi barat Bengawan Sore. Dengan gugurnya Adipati Aryo Penangsang dan Ki Patih Mataun, kini tidak ada lagi orang yang diharapkan bisa menggantikannya sebagai seorang adipati. Yang ada tinggal Antarpati dan juga Panembahan Sekar Jagad. Sementara Raden Aryo Mataram tidak bisa diandalkan. Antarpati dan juga Panembahan Sekar Jagad sangat marah karena mereka kehilangan guru dan saudara seperguruannya. Tetapi mereka menyadari tidak mungkin lagi untuk mempertahankan Jipang. Apalagi Panembahan Sekar Jagad yang sebenarnya tidak mempunyai kepentingan apapun di Jipang. Belum lagi dihadapkan pada kenyataan bahwa ada seseorang yang tidak dikenalnya mampu mengimbangi dirinya dalam olah kanuragan. Karena itu, akhirnya Begawan Sekar Jagad memutuskan untuk kembali ke padepokannya dengan membawa murid-muridnya yang telah menjadi prajurit Jipang. Dengan keputusan dari Panembahan Sekar Jagad tersebut, kini Antarpati menjadi kehilangan pegangan. Mau meneruskan peperangan jelas tidak mungkin, tetapi untuk menyerah, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Pajang terhadap dirinya. Karena itu, akhirnya Antarpati memutuskan untuk melarikan diri. Pagi itu, setelah mempersiapkan diri, pasukan Pajang segera menyeberangi sungai menuju ke Kadipaten Jipang. Tidak ada hambatan apapun bagi para prajurit Pajang untuk menguasai Kadipaten. Sementara itu, para prajurit Jipang yang masih berada di dalam hutan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Apalagi mereka sama sekali tidak mempunyai perbekalan. Siang itu, Ki Penjawi, Ki Pemanahan dan Ki Jurumardani kemudian mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk memberikan ampunan kepada seluruh prajurit Jipang yang mau menyerah. Karena itu, kemudian segera dibuat woro-woro yang berisi pengumuman tersebut. Mengetahui pengumuman tersebut, para prajurit Jipang kemudian segera keluar dari hutan dan menyerahkan diri. Untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi di Jipang, kemudian ditempatkan satu pasukan prajurit Pajang. Seluruh sisa pasukan Pajang semuanya ditarik kembali ke Pajang. Sedangkan pasukan dari Selo juga langsung kembali ke Selo. Kehadiran Ki Penjawi, Ki Pemanahan dan Ki Jurumardani serta Danang Sutawijoyo dengan para pasukan Pajang dielulukan dengan sangat meriah oleh rakyat Pajang. Dan mereka juga langsung diterima oleh Sultan Hadiwijoyo di alun-alun Pajang. Sepanjang jalan dipasang umbul-umbul dan penduduk di pinggir jalan mengibarkan bendera gula kelapa. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka kepada Ki Penjawi, Ki Pemanahan, Ki Jurumardani dan Danang Sutawijoyo kemudian diberikan Satya Lencana Mahajaya yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Sultan berikut hadiah yang sudah dijanjikan. Dan kepada seluruh prajurit yang berjasa diberikan pula kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Malam itu pun kemudian segera diadakan pesta yang sangat meriah dengan berbagai makanan dan juga hiburan semalam suntuk. Namun Sultan Hadiwijoyo hanya menghadiri sampai tengah malam, kemudian ia menyusul Kanjeng Prameswari yang sudah tertidur lebih dulu. Sultan Hadiwijoyo sangat lega karena Glilip yang menjadi ancaman Pajang sudah dilenyapkan. Perlahan Sultan Hadiwijoyo membaringkan dirinya
di samping Kanjeng Prameswari, dan tanpa disadari, ia pun kemudian tersenyum sendiri, membayangkan dua kemenakannya yang sebentar lagi akan diboyong ke Pajang untuk menjadi selirnya.